Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Dela Angelina. Nah, kali ini aku akan berbagi sedikit ilmu mengenai swamedikasi diare. Bagi kalian yang penasaran, tontonin terus sampai akhir ya. Jadi, diare itu apa sih sebenarnya? Diare merupakan kondisi ketika kita buang air besar, feses yang kita hasilkan tidak berbentuk atau cenderung berbentuk cair, dengan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Untuk diare sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu ada diare akut dan juga diare kronis. Untuk diare akut ini berlangsung selama kurang dari 2 minggu atau 14 hari. Sedangkan untuk diare kronis dapat berlangsung selama 2 minggu ataupun bisa lebih dari 2 minggu. Biasanya orang-orang yang mengalami diare akan juga disertai dengan beberapa gejala penyerta, seperti merasakan mual, ingin muntah, kemudian bisa sampai muntah, kemudian terasa nyeri di perutnya, dan juga bisa sampai mengalami dehidrasi. Selanjutnya, apa sih hal-hal yang bisa menyebabkan diare? Nah, untuk penyebab diare sendiri itu dapat bermacam-macam, yaitu yang pertama ada virus, yang merupakan penyebab diare akut terbanyak pada anak dengan persentase 70-80%. Beberapa jenis virus yang dapat menyebabkan diare, diantaranya rotavirus, kemudian ada adenovirus, dan juga ada astrovirus. Penyebab yang kedua adalah bakteri. Bakteri ternyata juga bisa menyebabkan diare loh. Nah, beberapa contoh jenis bakteri yang bisa menyebabkan diare adalah Enterotoxigenic E. coli, Enteropathogenic E. coli, dan juga Enteroaggregative E. coli. Kemudian penyebab yang ketiga adalah protozoa. Beberapa contoh jenis protozoa yang dapat menyebabkan diare adalah Giardia lamblia, kemudian ada Entamoeba histolytica, juga Cryptosporidium. Kemudian penyebab diare yang keempat adalah golongan helminthus atau golongan cacing-cacingan. Contohnya adalah Trichuris trichuria. Selain beberapa penyebab yang sudah aku sebutkan tadi, diare juga dapat disebabkan oleh infeksi, kemudian malabsorpsi pada usus, kemudian keracunan makanan, dan imunodefisiensi, serta beberapa faktor lingkungan lainnya. Beberapa tanda gejala yang bisa kita kenali ketika seseorang mengalami diare diantaranya adalah dengan melihat feses yang dihasilkan, yaitu akan cenderung cair dan lembek, kemudian merasakan mual dan muntah, kemudian mengalami demam dan dehidrasi. Nah, gejala dehidrasi ini akan berbeda untuk setiap golongan umur dan juga derajat dehidrasinya. Beberapa contoh seseorang mengalami dehidrasi, yaitu matanya terlihat cekung, kemudian integritas kulitnya menurun, juga terlihat gelisah. Sehingga sangat penting untuk mengembalikannya, sehingga tubuh dapat tidak mengalami dehidrasi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait terapi diare. Untuk terapinya ada banyak macam, yaitu yang pertama dengan penggantian cairan dan elektrolit untuk mengembalikan cairan tubuh yang telah hilang. Karena biasanya saat kita mengalami diare, cairan dan elektrolit tubuh akan banyak yang ikut terbuang bersama dengan keluarnya feses. Sehingga sangat penting untuk mengembalikannya sehingga tubuh tidak mengalami dehidrasi. Nah, idealnya cairan dehidrasi oral harus terdiri dari 3,5 gram natrium klorida, 2,5 gram natrium bikarbonat, 1,5 gram kalium klorida, dan 20 gram glukosa per liter air. Cairan seperti itu juga tersedia secara komersial dalam paket yang mudah disiapkan dengan dicampur air. Tetapi kita juga dapat membuat cairan rehidrasi oral tersebut dengan menambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking soda, dan 2-4 sendok makan gula per liter air. Dengan disertai juga mengonsumsi 2 buah pisang atau 1 cangkir jus jeruk untuk menggantikan kaliumnya. Terapi yang kedua adalah terapi antibiotik.
Biasanya, antibiotik ini diberikan kepada pasien yang mengalami diare yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik ini diindikasikan pada pasien dengan gejala dan tanda diare infeksi, seperti demam, kemudian feses yang berdarah, dan ditemukan adanya leukosit pada feses. Nah, pemberian antibiotik secara empiris ini jarang diindikasikan pada diare akut infeksi, karena 40% kasus diare infeksi sembuh kurang dari 3 hari tanpa pemberian antibiotik. Kemudian pemberian antibiotik ini dapat secara empiris, tetapi perlu diingat bahwa terapi antibiotik ini diberikan berdasarkan kultur dan resistensi kuman. Jadi sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu bahwa penyebab diarenya adalah bakteri. Terapi diare selanjutnya adalah dengan memberikan obat anti diare. Obat anti diare sendiri ini dapat digolongkan pada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok antisekresi selektif. Kelompok obat ini bekerja dengan prinsip perbaikan fungsi tubuh untuk dapat menormalkan kembali sekresi elektrolit, sehingga keseimbangan cairan dapat dikembalikan. Saat ini, ada terobosan terbaru milenium dengan mulai tersedianya secara luas racecadotril yang bermanfaat sebagai penghambat enzim enkepalinase, sehingga enkepalin dapat bekerja normal kembali. Selain itu, Hydrasec sebagai generasi pertama jenis obat baru anti diare dapat pula digunakan, dan obat ini cenderung lebih aman pada anak-anak. Kelompok yang kedua adalah kelompok opiat. Kelompok obat ini meliputi penghambatan propulsi, kemudian peningkatan absorpsi cairan, sehingga dapat memperbaiki konsistensi feses dan dapat mengurangi frekuensi diare. Dalam kelompok ini, tergolong juga kodein fosfat, propiramid HCl, serta kombinasi difonoksilat dan atropin sulfat. Bila diberikan dengan benar, cukup, dan aman, dapat mengurangi frekuensi defekasi sampai 80%. Tetapi obat ini tidak dianjurkan pada diare akut dengan gejala demam dan sindrom disentri. Kelompok selanjutnya adalah adsorben. Yang termasuk kelompok ini antara lain arang aktif, atapulgit aktif, bismut subsalisilat, serta pektin atau smektin. Diberikan atas dasar argumentasi bahwa zat ini dapat menyerap bahan infeksius atau toksin. Melalui efek tersebut, sel mukosa dalam usus terhindar kontak langsung dengan zat-zat yang dapat merangsang sekresi elektrolit. Kemudian kelompok selanjutnya adalah zat hidrofilik. Ekstrak tumbuh-tumbuhan yang berasal dari Plantago opeta, Psyllium, Caraya, dan juga Coptidis dapat membentuk koloid dengan cairan dalam lumen usus dan akan mengurangi frekuensi dan konsistensi feses, tetapi tidak dapat mengurangi kehilangan cairan dan elektrolit. Untuk pemakaiannya sendiri adalah dengan dilarutkan dalam air atau bisa diberikan dalam bentuk kapsul dan tablet, kemudian diminum. Selanjutnya, kelompok probiotik. Kelompok probiotik terdiri dari Lactobacillus dan Bifidobacterium atau Saccharomyces boulardii. Kelompok probiotik ini, bila meningkat jumlahnya di saluran cerna, akan memiliki efek positif karena mereka dapat berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi dan reseptor saluran cerna. Sehingga untuk mengurangi atau menghilangkan diare, probiotik ini harus diberikan dalam jumlah yang adekuat. Demikian sedikit ilmu yang dapat aku bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.